Baby bus. Saat terjadi gempa, tanah mulai terguncang dalam beragam jenis gerakan. Rumah-rumah yang tidak cukup kokoh dapat roboh, mengakibatkan kerugian besar. Aku arsitek Kiki. Apakah kamu tahu cara membangun rumah di lokasi yang berbeda-beda? Ini adalah peta bahaya gempa. Warna dan angka yang ada pada peta menunjukkan tingkat ketahanan gempa yang berbeda-beda yang diperlukan di bangunan rumah. Dimanapun lokasinya, rumah harus kokoh. Bisakah kamu menempatkan bangunan pada zona yang cocok dari intensitas pembentengan gempa? Zona pembentengan tingkat 9. Zona pembentengan tingkat 8. Zona pembentengan tingkat 7. Zona pembentengan tingkat 6. Sekarang, ayo kita bangun rumah yang kokoh agar tetap aman meski saat gempa terjadi. Paviliun kayu. Sekarang, ayo kita mulai memahat bagian-bagian kayu. Gunakan amplas untuk menghaluskan kayu yang kasar. Berikan cat tahan air agar kayu kokoh dan tahan lama. Ayo kita rakit struktur penyangga atap. Ini adalah struktur penyangga atap. Struktur ini disusun bersama dengan 3 bagian kayu. Bagian-bagian kayu tidak dikencangkan satu dengan lainnya. Menempatkan struktur penyangga atap di antara atap dan pilar bukan hanya menopang dan menstabilkan struktur seluruh rumah, tapi juga menyerap beberapa gelombang kejut dengan perubahan bentuk selama terjadi gempa yang mengurangi resiko runtuh. Pilih atap yang kamu sukai. Tambahkan semen.
Ayo kita letakkan beberapa ubin di atas atap. Lalu cat pilarnya. Wow, pavilion kayu telah dibangun. Cantik sekali. Bangunan dengan sambungan purus serta lubang dan bangunan biasa. Apa perbedaannya saat terjadi gempa? Geser tombol dan periksalah. Gempa kecil. Tetap utuh saat terjadi gempa kecil. Gempa sedang. Kerusakan dapat diperbaiki saat terjadi gempa sedang. Gempa besar. Tidak akan roboh saat terjadi gempa besar. Kerja yang bagus. Wow, bangunan gempa yang kamu bangun kokoh sekali. Menakjubkan. Terus maju. Villa. Ayo kita bangun tembok bata terlebih dulu. Kikis semen yang berlebih. Bengkokkan kolom baja dengan cincin baja. Kencangkan di tempatnya dengan kawat baja. Ayo kita pasang cetakan. Isi sangkar penguat baja dengan beton untuk membuat kolom konstruksi yang kokoh. Sangkar penguat baja dari balok dan sangkar penguat baja kolom harus dihubungkan saat membangun setiap lantai. Berikutnya, tuangkan beton untuk membuat kolom konstruksi balok cincin yang kokoh. Hasilnya, rumah menjadi lebih kokoh dan lebih tahan gempa. Pilih atap yang kamu sukai. Lalu, pilih warna untuk mengecat dinding. Villa sudah dibangun, kerja yang bagus. Bangunan dengan kolom struktur balok cincin dan bangunan tanpa kolom struktur balok cincin. Apa perbedaannya saat terjadi gempa? Geser tombol dan periksalah. Gempa kecil. Tetap utuh saat terjadi gempa kecil. Gempa sedang. Kerusakan dapat diperbaiki saat terjadi gempa sedang.
tidak akan roboh saat terjadi gempa besar. Yang bagus. Wow, bangunan tahan gempa yang kamu bangun kokoh sekali. Menakjubkan. Terus maju. Bangunan pabrik. Tahukah kamu di mana lokasi yang lebih aman untuk membangun rumah? Apakah di kaki bukit atau di tanah yang datar? Itu benar. Rumah yang dibangun di kaki bukit dapat tertimbun tanah longsor saat gempa terjadi. Rumah harus dibangun di lokasi yang aman. Ayo kita mulai menggali. Sekarang, ayo kita isi dengan lapisan beragam jenis bahan. Kita masih membutuhkan beberapa beton untuk mengisi lubang fondasi. Ini adalah pengaduk beton. Ayo kita buat beberapa beton. Tambahkan bahan baku terlebih dulu. Batu. Semen. Pasir. Masukkan semua ke dalam mesin pengaduk. Pasang pipa selang untuk menambahkan air ke dalam mesin pengaduk. Ayo kita mulai mengaduk beton. Tuangkan beton dan fondasi akan menjadi kokoh. Kerja yang bagus. Ini bangunan pabrik. Wow, pabrik sudah dibangun. Kerja yang bagus. Bangunan dengan fondasi yang dimodifikasi dan bangunan tanpa modifikasi fondasi. Apa perbedaannya saat terjadi gempa? Geser tombol dan periksalah. Gempa kecil. Tetap utuh saat terjadi gempa kecil. Gempa sedang. Kerusakan dapat diperbaiki saat terjadi gempa sedang. Gempa besar. Tidak akan roboh saat terjadi gempa besar. Kerja yang bagus. Wow, bangunan tahan gempa yang kamu bangun kokoh sekali. Menakjubkan. Terus maju. Gedung pencakar langit.
Kita akan memerlukan beberapa komponen baja untuk membangun gedung pencakar langit. Angkat beberapa komponen dari tanah. Pilah komponen baja menurut bentuknya. Ikat komponen baja menjadi beberapa bundel. Angkat komponen baja untuk membangun atap gedung pencakar langit. Geser tuas ke kiri dan kanan untuk meletakkan komponen baja di tempat yang benar. Pukul komponen baja dengan palu untuk menyejajarkannya. Sekarang, ayo kita bangun penghalang angin yang sangat besar di puncak bangunan. Tarik pegangan untuk mengerek bola besi. Kencangkan skrup untuk mengencangkan bola besi di tempatnya. Sekarang, pasang penghalang kecil untuk menghubungkan bola besi dengan fondasi. Putar kunci pas untuk mengencangkan skrup. Bola besi penghalang angin sangat besar dan berat. Beratnya sama dengan 132 gajah. Pasangkan di bagian puncak gedung pencakar langit. Selama terjadi angin topan atau gempa bumi, bola besi ini akan mengayun dari sisi ke sisi, sehingga gedung pencakar langit lebih kokoh dan tidak terguncang. Wow, gedung pencakar langit ini terlihat sungguh megah. Bangunan dengan pengukuran guncangan dan tanpa pengukuran pengurangan guncangan. Apa perbedaannya saat terjadi gempa? Geser tombol dan periksalah. Gempa kecil. Tetap utuh saat terjadi gempa kecil.
gempa sedang. Kerusakan dapat diperbaiki saat terjadi gempa sedang. Gempa besar tidak akan roboh saat terjadi gempa besar. Kerja yang bagus. Wow, bangunan tahan gempa yang kamu bangun kokoh sekali. Menakjubkan. Terus maju. Bisakah kamu menempatkan bangunan pada zona yang cocok dari intensitas pembenteng gempa? Zona pembentengan tingkat 9. Zona pembentengan tingkat 8. Zona pembentengan tingkat 7. Zona pembentengan tingkat 6. Sekarang, ayo kita bangun rumah yang kokoh agar tetap aman meski saat gempa terjadi. Bangun sekolah. Pemerintah telah meningkatkan kriteria pembentengan gempa. Sekarang, kita harus memperkuat kemampuan penahan gempa bangunan sekolah. Ayo kita siapkan pagar sementara untuk lokasi konstruksi terlebih dulu. Keselamatan adalah prioritas di lokasi konstruksi. Tempatkan tanda keselamatan di sini. Putar knob untuk menggerakkan platform kerja udara ke atas. Rangka baja sedikit berkarat, bersihkan dengan amplas. Semprotkan cat ke rangka baja agar tidak mudah berkarat. Saat terjadi gempa, penghalang pada perangkat pembuangan energi dapat berubah bentuk untuk menghilangkan atau menyerap energi gempa. Jadi, penghalang dapat secara efisien mencegah bangunan agar tidak roboh. Bangunan sekolah sudah diperkuat, hebat!
Bangunan dengan penguatan terhadap gempa dan bangunan tanpa penguatan terhadap gempa. Apa perbedaannya saat terjadi gempa? Geser tombol dan periksalah. Gempa kecil. Tetap utuh saat terjadi gempa kecil. Sedang. Kerusakan dapat diperbaiki saat terjadi gempa sedang. Gempa besar. Tidak akan roboh saat terjadi gempa besar. Kerja yang bagus. Wow, bangunan tahan gempa yang kamu bangun kokoh sekali. Menakjubkan. Terus maju.